Oke, jam udah 4.16. Sepertinya harus kita mulai nih. Siap. Kita mulai ya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semuanya gimana kabarnya, sehat? Wah, ini mantap ini. Kita udah kedatangan pembicara yang handal ini, yang Siap. bisa menjadi sebuah contoh harus ganteng gitu ya. Saya tuh harus nyukur jenggot sama kumis kayaknya biar lebih ganteng kayak Mas Luki ini nih. Itu dia. Ini sudah ada Mas Putut juga nih. Wah, gimana Mas Putut, kabarnya sehat? Sehat, Mas. Nah, mantap Always. kalau gitu. Nah, hari ini kita sedikit diskusi ringan sama ngobrol-ngobrol sambil dapat ilmu dan insight dari Mas Luki nih soal multi aset dan multi opportunity. Saya juga sebenarnya mau belajar atau mendapatkan informasi banyak nih. Sebenarnya multi aset dan multi opportunity itu apa gitu ya sebenarnya. Dan tantangannya ternyata juga ini sampai bikin aplikasi sendiri gitu, bernama Orbit kan begitu. Wah, ini keren ini. Kalau teman-teman saya yang ada di sini hanya ikut-ikutan trading aja, biasa kan trading ikut A, ikut B. Ya, ini mah membuat sebuah aplikasi untuk mendukung gitu ya. Jadi bikin saya sendiri, wah ini nekat apa memang sudah direncanakan dan sudah dapat pendanaan nih, kan gitu. Oke, mungkin itu saja pembukaan dari saya. Nanti kita banyak diskusi, banyak ngobrol dengan Mas Luki. Saya sebagai moderator dan ini direkam. Nanti kita akan share ke YouTube, Instagram dan Facebooknya ruangwebinar.com ya. Ini semua akan kita publish ya supaya orang-orang pada paham, mengetahui dan mendapatkan insight juga walaupun secara tidak langsung melalui sosial media dari rekaman webinar hari ini. Mungkin itu awal dari saya karena saya jujur tidak tidak banyak informasi yang saya tahu nih awal dari Mas Luki nih kecuali video gitu ya. Tapi poinnya it's menarik. Nah, menarik banget gitu loh. Nah, maka dari itu saya izinkan untuk Mas Luki untuk ini share screen-nya kelihatan nggak nih? Share screen kayaknya dimatikan dulu nanti dari saya share screen. Oke deh kalau gitu. Berarti semua dari Mas Luki ya? Ya. Nah, menarik kalau gitu. Sip. Oke, itu prolog yang sederhana dari saya. Semoga sedikit membantu. Terima kasih. Silakan Mas Luki, waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Oke, Mas Iman. Pertama, makasih banget buat Mas Iman waktu dan kesempatannya. Terus buat teman-teman semua. Tapi karena ini jumlahnya berapa orang yang join ya untuk kali ini? Kalau 2 juta. yang terdaftar tuh ada beberapa 2 juta. puluhan. Cuman nyambung ini kemana ya? Siap. Kita tunggu 5 juta teman-teman yang join lagi. 5.700.000. Harapannya Oke. 5 juta viewer. Itu dia. Jadi teman-teman semua, terima kasih. Salam sehat tentunya. Nah, saya Luki Bayu Purnomo, founder dari Orbit, Multi Asset Trading Signal. Nah, seperti yang kita lihat di layar share screen saat ini, pada dasarnya itu karena background saya itu sebagai ekonom yang hobinya juga trading, kemudian sempat menjadi in-house analis di beberapa sekuritas, kemudian juga menjadi market strategis di beberapa treasury department di perusahaan-perusahaan BUMN. Maka saya berpikir bahwa sebenarnya dari beberapa rutinitas itu banyak sekali nih pertanyaan bukan hanya dari masyarakat ataupun kolega ataupun partner sampai teman-teman media yang tanya mengenai bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana perkembangan mata uang, gimana juga perkembangan indeks, saham, dan sebagainya. Dan lebih jauh lagi, dengan instrumen yang berkembang saat ini ada cryptocurrency, kemudian ada contract for difference, dan banyak lagi instrumen yang berkembang, akhirnya menyimpulkan bahwa sepertinya daripada jawab satu-satu,
mengenai soal bagaimanakah kinerja dolar, ataukah bagaimana kinerja emas, atau kemana prospek harga saham, atau kemanakah prospek harga cryptocurrency, itu menyimpulkan bahwa oke, sepertinya harus ada satu aplikasi yang dibuat dengan fungsi multiplier effect gitu. Jadi sekali jawaban itu bisa dilihat oleh siapapun orang di dunia ini yang menggunakan Play Store gitu. Dan siapapun orang di dunia ini yang nantinya akan kita propose untuk dapat dilihat di App Store gitu. Nah, itu ide awalnya tuh. Jadi ide awalnya gimana jawab satu kali, kemudian seluruh orang itu bisa lihat jawabannya gitu. Nah, setelah itu berpikir lagi nih, kalau jawab sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, kelihatannya nggak asik deh. Kita harus kembangin lagi bagaimana agar para profesional yang memiliki satu kepakaran atau satu disiplin ilmu itu juga bisa ikut berpartisipasi, sehingga masyarakat bisa atau user ya itu bisa memperoleh jawaban yang lebih komprehensif. Ada para profesional yang jawab khusus untuk forex, untuk cryptocurrency, kemudian untuk saham, emas, harga minyak dunia dan sebagainya. Nah, akhirnya lahir pemikiran dari tadi awalnya buat untuk diri sendiri, kemudian ditingkatkan untuk banyak orang yang bisa berpartisipasi menjawab, untuk orang yang ingin bertanya, akhirnya ditingkatkan lagi. Ini kalau dieskalasi kayaknya bagus nih, karena instrumen tersebut dijual di satu korporasi atau satu entitas. Let's say sekuritas menjual beberapa produk, antara lain adalah reksadana, kemudian saham. Kemudian broker house atau perusahaan pialang berjangka menjual komoditi dan forex atau mata uang. Kemudian perusahaan-perusahaan aset manajemen menjual produk-produk reksadana dan sebagainya. Nah, akhirnya dieskalasi yang ketiga, gimana kalau nantinya Orbit ini juga mengorbitkan produk-produk yang berasal dari sekuritas. Tadinya mau mengorbitkan sinyal transaksi dari seseorang menjadi banyak orang yang menerbitkan sinyal. Kemudian sekarang sampai ke perusahaan-perusahaan yang memiliki produk transaksi tersebut. Nah, jadilah Orbit. Nah, Orbit itu pada awalnya tahun 2001. Ya, jadi tahun 2001 itu pada waktu itu masih memberikan jasa layanan riset independen. Bagaimana kinerja harga emas, harga mata uang, harga minyak dunia dan sebagainya. Nah, dasar kerjanya Orbit ini adalah harga ya, atau reaksi harga, price action. Nah, sehingga kalau kita lihat dari tahun 2001 Orbit itu rilis, kemudian tahun 2003 akhirnya kita benar-benar tuh mempublikasikan hasil riset kita. Kemudian sampai ke tahun 2008 akhirnya kita memberikan riset kepada institusi atau perusahaan-perusahaan swasta hingga perusahaan BUMN, juga perusahaan multinasional. Kemudian tahun 2012 kita mulai berpikir nih, bisa nggak ini dijadikan satu layanan digital aja, daripada tiap saat nulis riset terus kirim lewat email ataupun di print dulu. Nah, jadi perubahan itu udah mengarah kepada velocity. Nah, selanjutnya tahun 2018 resmi jadi sebuah aplikasi tahun 2018. Sampai tahun 2020 dan seterusnya kita berencana untuk menjadi super app. Jadi nanti kita bisa melayani berbagai macam kebutuhan
masyarakat apabila ingin mengetahui sinyal transaksi untuk multi aset ya, baik itu mulai dari cryptocurrency, forex dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud sesuai dengan topik. Orbit itu memberikan multi aset signal dan multi opportunity. Artinya dengan melihat Orbit, teman-teman atau pengguna dapat menemukan kesempatan ya untuk melakukan transaksi yang dimana transaksi tersebut memperoleh sinyal dari para pelaku pasar atau para profesional yang memiliki daya saing atau memiliki kompetensi untuk menjawab itu. Nah, profile Orbit sendiri itu memang kita basisnya adalah 4.0 dan ke depan memang nanti sudah mengarah kepada AI, kemudian velocity dan sebagainya. Nah, Orbit sendiri saat ini hampir 80% itu melayani investor retail ya. Jadi Orbit terdiri dari 6 fitur. Nah, fitur yang pertama itu price action, itu peminatnya rata-rata adalah retail atau individu. Kemudian check up. Nah, check up itu orang bisa melakukan check up atau chatting ya untuk melakukan check up portofolio mereka. Nah, itu juga melayani hampir 90% retail. Kemudian prospek itu 60% juga retail, itu satu layanan research yang dipublikasikan dan dapat di-download di situ. Nah, 40% adalah investor institusi, kemudian market pun demikian, itu 50-50 karena di sana adalah running trade yang dapat dilihat kapan saja untuk mengetahui kondisi pasar. News adalah berita yang mengkonsumsi mayoritas investor retail, dan trade itu yang mayoritas melakukan transaksi juga investor retail. Nah, ini adalah fitur yang pertama. Jadi tadi Mas Iman tanya gimana nih kalau ada teman-teman yang belum ngerti ataupun belum paham banget nih. Padahal kita nih background-nya berbeda-beda. Contoh misalkan ada yang jual beli mobil, ataukah ada yang jual beli rumah atau properti, nggak ngerti nih kayak beginian gitu. Nah, Orbit itu karena tagline-nya adalah multi aset, jadi prinsipnya apapun jenis instrumen transaksi, selama instrumen tersebut memiliki harga, maka dapat dicantumkan tuh di Orbit. Nah, sebut saja misalkan harga saham, harga emas, dan sebagainya, harga minyak dunia. Nah, sehubungan dengan latar belakang, nah di sini Orbit mencoba untuk menyederhanakan nih, Mas Iman. Jadi, let's say, latar belakang berbeda-beda nih, tapi dengan tampilan ini, harapan besarnya adalah nggak usah ribet-ribet nih ngelihat kapan beli, kapan jual, atau sinyal naik, sinyal turun. Nah, karena di sini dijelaskan sebagai contoh, beli di harga berapa, kemudian potensi kenaikannya itu sebesar 13%, targetnya di harga berapa. Nah, kemudian kalau pasar bergerak berlawanan, nanti posisi kita harus membatasi resiko itu di harga berapa. Itu kan sudah ada tuh. Jadi beli 755, kemudian targetnya adalah 860 dengan besaran kenaikan 13,91%. Nah, apabila salah dalam posisi atau pasar memiliki satu kondisi yang berlawanan, maka kita dapat melakukan satu manajemen risiko dengan membatasi kerugian di angka 700 karena akan turun ke 660. Nah, saya kira tampilan ini walaupun sebenarnya di dalamnya itu rumit ataupun ya tidak dengan mudah dipelajari untuk berbagai macam latar belakang. Nah, dengan tampilan ini diharapkan sangat sederhana, bahkan jauh lebih sederhana daripada kita memperhatikan model penyampaian yang ada selama ini. Nah, ini fitur layanan yang pertama yaitu price action. Prinsipnya memberikan sinyal transaksi jual atau beli untuk multi aset atau multi produk yang ada
di perusahaan industri keuangan, mulai dari saham, emas, forex dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah check up. Nah, teman-teman ini dapat melakukan check up nih. Contoh, belum menjadi, kita nih Mas belum jadi investor, belum juga jadi trader, ngerti aja juga enggak itu trading itu apaan sih gitu. Nah, dapat setting nih di sini trading pilihan rekomendasi trading untuk saham apa ataukah rekomendasi trading yang baik itu bagaimana. Nah, itu bisa di drop di kolom check up, kemudian submit, dan ini free supaya nantinya hasil check up ini dapat diberikan kepada fasilitator ataupun para profesional yang memang memiliki kompetensi di bidang itu. Nah, untuk informasi kita memiliki fasilitator atau para profesional yang sudah terstandarisasi di BNSP. Jadi yang menjawab itu juga memang sudah memiliki background checking dan mereka sudah memiliki standarisasi untuk menjawab ataupun melakukan proses pelayanan di industri keuangan. Nah, jadi itu check up dan ini menjadi salah satu cara kita untuk melakukan komunikasi dua arah. Jadi aplikasi ini tidak hanya memberikan informasi dolar lagi naik atau emas lagi turun atau minyak dunia lagi naik, tapi di sini belum tentu teman-teman atau user itu punya portofolio tersebut. Bahkan ada yang belum menjadi investor atau belum menjadi trader. Maka ini adalah bagian dari komunikasi dua arah untuk menggunakan aplikasi ini. Kemudian berikutnya adalah prospek. Nah, teman-teman kan, gimana nih latar belakang kita sebagai pengusaha di jual beli mobil, kita nggak ngerti trading. Gimana pula dengan kondisi kita nih, misalkan kita selama ini menjadi juragan kelapa sawit nih, kita belum tahu nih kayak gini trading seperti apa. Nah, justru dengan layanan prospek ini, nanti teman-teman bisa melihat berita nih, bisa lihat berita, terus bisa download di sini, atau bisa klik, karena ini ada hyperlinknya kepada mereka-mereka yang punya prospek untuk menjawab pertanyaan tersebut. Misalkan, gimana nih kita nggak ngerti trading, tapi kita juragan kelapa sawit. Nah, di sini nanti ada prospek harga kelapa sawit ke depan yang diterbitkan oleh ABC misalkan. Nah, di sana justru teman-teman yang punya latar belakang berbeda dapat melihat, oh ternyata kelapa sawit ini dijadikan instrumen transaksi ya. Menarik juga ya. Nah, setelah tahu lebih dalam, oh ternyata harga kelapa sawit itu bisa dijadikan instrumen transaksi ya, karena ada harga CPO yang menguat ataupun melemah. Oh, berarti selain jadi juragan kelapa sawit sebagai pemilik real asset, kita juga bisa menjadi seorang investor di paper asset, yaitu membeli satu objek transaksi, yaitu harga kelapa sawit yang berkembang sebagai harga CPO. Nah, kurang lebih itu. Jadi banyak prospek yang bisa didapatkan di sini sehingga sampai kepada apa itu opportunity. Jadi yang disebut multi opportunity itu apapun background, apapun latar belakang, selama seseorang itu menaruh perhatian untuk melakukan transaksi keuangan, itu dapat menemukan banyak kesempatan di Orbit karena banyak berita-berita yang berhubungan dengan kehidupan sosial untuk melakukan transaksi di dunia keuangan dan investasi. Nah, itu prospek. Kemudian yang keempat itu adalah market. Nah, market itu informasi. Ini for free. Jadi teman-teman bisa lihat harga saham, harga forex, harga indeks, dan sebagainya. Ini hanyalah running trade di mana layanan ini harus tersedia supaya user dapat melihat kondisi terkini. Kemudian berikutnya adalah news.
News di sini adalah berita mengenai apa sih yang sudah dicapai dari sinyal yang sudah diterbitkan. Jadi ini harus dibuktikan dengan transparan. Sebut saja di sana ada tulisan Hong Kong rupiah. Kemudian ada tulisan target komplit, artinya apa yang menjadi rekomendasi sebelumnya apabila sudah tercapai targetnya diberitakan di sini supaya para pengguna Orbit mengerti bahwa harga Hong Kong dolar itu terhadap rupiah sudah mencapai target yang sudah sesuai dan komplit berdasarkan rekomendasi sebelumnya. Kemudian berikutnya, kalau kita udah lihat sinyalnya jual atau beli, kalaupun kita sudah melihat potensi dan prospeknya, di mana sih kita harus transaksi? Nah, di sini ada perusahaan-perusahaan yang telah memiliki izin dari OJK secara regulated untuk melayani transaksi teman-teman atau user yang memang menggunakan perusahaan tersebut untuk melakukan transaksi. Nah, ini adalah YouTube Orbit. Nah, kemudian kantor kita di Pondok Indah, Office Tower di lantai 15. Nah, kemudian sehubungan dengan share screen, kita akan share screen di layar berikutnya. Nah, ini website Orbit ya. Kita dapat lihat websitenya Orbit. Nah, teman-teman dapat lihat ya websitenya Orbit. Nah, ini websitenya. Nah, ini website Orbit. Saat ini kita baru ada di Play Store. Coming soon kita baru fokus ke App Store. Layanannya Orbit hanya ada 6, yaitu price action untuk menyampaikan sinyal jual dan beli, check up untuk melayani orang yang ingin bertanya dan nanti mendapat jawaban dari para profesional yang ada di Orbit. Kemudian prospek itu menyampaikan berita atau kajian atau analisa. Kemudian market itu adalah informasi mengenai kondisi pasar terkini, khususnya pasar keuangan. Kemudian news adalah berita dari capaian-capaian sinyal sebelumnya. Kemudian trade adalah satu fitur yang memberikan etalase untuk para user yang ingin melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang telah memiliki izin gitu. Nah, sampai saat ini Orbit user aktif itu ada 674, kemudian tercapainya sinyal itu ada 229 dan sinyal yang sudah diterbitkan hingga saat ini adalah 325 instrumen. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di YouTube mengenai Orbit. Nah, ini adalah YouTube-nya Orbit dan satu lagi kita banyak membahas mengenai dunia trading, dunia investasi, dunia ekonomi di YouTube saya ya, namanya Ngobrol Prospek Ekonomi dan Investasi. Ini rasanya menarik banget nih nanti kalau ngopi buat event, terus eventnya itu kolaborasi dengan ruang webinar, jadi lebih cakep tuh. Nah, ini karena kan komunitas orang untuk melihat satu analisa mengenai dunia transaksi itu sebenarnya banyak banget. Nah, Orbit sendiri apa yang disebut multi aset itu artinya kita mengcover seluruh jenis aset yang ada di industri keuangan seperti harga komoditi ya, adalah harga minyak dunia, harga emas, kemudian harga mata uang dan banyak lagi. Ya, di sini bisa dilihat. Jadi kita ingin mensimplify semua persoalan ini. Misalkan gini, misalkan harga emas. Ini contoh harga emas. Nah, barangkali setelah melihat ini, tentu teman-teman atau user ingin mengetahui, terus kita harus ngapain kalau melihat ini gitu. Nah, maka teman-teman bisa lihat di kolom price action ya, karena price action itu memberikan informasi mengenai rencana transaksi ya, baik jual ataupun beli pada periode tertentu. Nah, kurang lebih itu Mas Iman dan teman-teman, tentu akan lebih baik kita untuk diskusi dan
itulah Orbit yang saat ini terus berkembang lebih besar dan lebih besar bersama teman-teman semua di Gogogan ini. Terima kasih dan salam sehat untuk semua. Mas Iman, waktu dan tempat saya persilakan, sukses untuk teman-teman dan ruang webinar. Amin. Wih, ini terima kasih sekali nih, mantap sekali informasi yang diberikan oleh Mas Luki nih. Saya jadi karena saya tuh penggiat startup ya, jadi mulai berhalusinasi begitu. Banyak yang ingin saya tanyakan dan ingin saya coba ide gila kayak gitu ya. Karena yang mungkin memang bisa dikolaborasikan, yang mungkin bisa disinergikan, bahkan it's a new idea gitu, ide baru gitu, ide baru bagaimana menerapkan sebuah startup bernama Orbit ini untuk beberapa startup di Indonesia, untuk orang Indonesia dan dikelola oleh orang Indonesia, bahasanya kayak gitu. Cuman satu persatu nih saya mau nanya nih, wah ini diskusi santai tapi agak membuat insight nih. Ini kan tadi dari 2001 ya, Mas Luki ya. Dari 2001 ini perjalanannya kan begitu panjang gitu ya. Ya. Kira-kira suka dukanya di mananya nih? Sebagai founder atau dan CEO dari Orbit ini seperti apa? Ya. Jadi suka dukanya itu tahun 2001 itu memang zaman dulu banget ya, itu kalau kita ingat-ingat, kalau melayani pertanyaan-pertanyaan klien atau partisipan yang memang punya atensi untuk dunia transaksi itu kerjaannya jadi banyak banget karena mulai dari harga dolar naik apa turun, mulai dari harga saham, mulai dari harga emas, itu kita kerjain sampai malam. Kita membuat, kita ngetik, kita ngeprint, belum lagi kita ngejilid, belum lagi cari spiral, roll spiral, belum lagi kita ngirim. Waktu itu belum seperti sekarang, kita harus cari alamat dan sebagainya. Setelah ngirim pun itu sudah di print, kita harus ngejelasin di depan klien atau investor, ini loh dolar itu mau naik, mau turun. Nah, itu banyak resiko tuh. Di resiko perjalanan, ada hujan, ada kepanasan, ada macet, dan banyak lagi. Dan itu takes time. Misalkan tanya, ada pertanyaan waktu itu, rupiah mau naik atau mau turun gitu. Karena waktu itu kalau nggak salah zaman tahun 2001, 2002, 2003, yang diawali dari tahun 99 itu zaman bubble teknologi company. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi pada waktu itu Yahoo itu lagi booming-boomingnya tuh sebelum sampai sekarang ini Yahoo itu collapse dalam beberapa jenis layanan. Nah, pada waktu itu ada pertanyaan tuh, Yahoo nih lagi naik nih, tolong dong buatin risetnya gitu. Terus sekaligus karena Yahoo itu menggunakan mata uang dolar, buatin dong riset dolar mau naik atau mau turun terhadap rupiah. Itu kita ngerjain tuh hampir seminggu. Habis itu jalan nganterin ke sana ke sini ke sana ke sini. Udah dianterin, kita disuruh nerangin apa yang udah kita tulis gitu. Itu takes time. Nah, itu suka dukanya seperti itu. Nah, sukanya adalah kalau memang klien itu merasa apa yang kita buat itu relevan dengan kondisi pasar dan apa yang dia capai. Karena setelah dia melihat research itu, tentu tindakannya adalah apa? Mengambil satu keputusan. Nah, hasil keputusan itu tentu akan berdampak terhadap kinerja investasinya. Apakah dia menambah membeli saham Yahoo atau justru menjual saham Yahoo, contohnya itu, ataukah dia justru membeli dolar lebih banyak atau justru membeli rupiah lebih banyak. Nah, itu jadi suka dukanya sebenarnya itu, dan kita sampai bertahun-tahun akhirnya klien-klien itu berkembang, tadinya individu menjadi institusi, korporasi, perusahaan. Akhirnya berkembang lagi menjadi perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, di sana waktu itu zaman ya kita mulai
ada peningkatan ngirimnya lewat email waktu itu tahun 2003 tahun 2005 tadinya ngeprint nyari colokan spiral, stempel, staples sendiri. Nah, kita agak ada kemajuan. Kita ngirim email. Nah, udah ngirim email, telepon pula. Kesini dong jelasin gitu. Kita jelasin lagi ke sana. Sama juga. Nah, akhirnya tahun 2008 itu subprime mortgage. Nah, itu ada krisis finansial di Amerika. Di sana permintaannya justru semakin banyak. Nah, kita tidak mungkin ngetik satu persatu terus ngirim ke alamat email masing-masing itu karena banyak pertanyaan udah nggak make sense antara apa yang ditanya dan apa yang kita produksi untuk research itu gitu. Akhirnya membuat satu grup namanya Yahoo Messenger. Yahoo Messenger, kita ngirim Yahoo Messenger adalah Yahoo Group. Nah, dibuat Yahoo Group juga nggak nyaman karena ada orang yang punya portofolio sama, tapi yang satu nanya, apakah kita beli emas? Yang satunya nanya, apakah kita jual emas? Nah, tidak mungkin kita jawab satu jawaban untuk grup itu. Nah, kita mulai mikir, ini gimana nih? Satu orang bertanya, kapan beli emas? Satu orang bertanya, kapan jual emas? Berarti harus ada platform yang bisa memisahkan ruang jawaban itu, walaupun jenis pertanyaannya itu ya dapat dikatakan berlawanan. Jadi kita tidak jawab dan kita harus alihkan kepada Japri waktu itu jalur pribadi ya, kita kirim satu-satu, Bapak Ibu emas jual atau Bapak Ibu rekomendasi emas itu dibeli. Nah, tetapi di situ ada kesulitan. Makanya kita buat waktu itu fitur ada fitur chatting aja yang bisa melayani secara pribadi. Habis itu giliran kita buat Japri, tambah banyak lagi yang Japri. Tambah konslet lagi kerja kita. Wah, banyak banget yang Japri nih, gimana nih? Nah, sampailah akhirnya tahun 2015 mulai itu kita tahu, oh ternyata apps di Play Store itu kita bisa ini loh utak-utik nih. Terus di Play Store itu kita bisa buat aplikasi gitu. Nah, kita buat tuh pertama waktu itu aplikasi, coba deh kita buat aplikasi yang hanya memberikan sinyal jual dan beli. Nah, lahirlah price action itu sebagai layanan sinyal untuk menjawab mana sih potensi jual ataupun beli untuk instrumen keuangan. Sampai ke tahun 2018 lahirlah seluruh fitur itu. Selain kita menjawab manakah potensi aset yang dapat menguat ataupun melemah, kita juga dapat melayani pertanyaan, dan akhirnya kita ingin menghidupkan filosofi atau filsafat startup itu bahwa kita harus solving problem, kita harus menjadi problem solver, kemudian kita harus juga menyelesaikan sosial problem atau persoalan-persoalan yang paling intim ya di kehidupan sosial, seperti mana jual mana beli gitu. Jadi kita berpikir, oh kalau begitu ini adalah satu aplikasi yang punya ide yaitu social based network, di mana nanti harus melibatkan orang-orang yang punya profesi ingin mencari satu kesempatan untuk mendapatkan pemasukan uang. Dengan cara apa? Sebutlah dia itu sebagai bankers, punya keahlian, punya kemampuan. Nanti bisa mejeng tuh di Orbit. Halo teman-teman, saya Bapak Budi. Saya adalah seorang bankers 30 tahun. Teman-teman yang mau tanya ekonomi naik turun ataupun harga emas naik turun, temukan saya di Orbit ya. Nah, nanti orang-orang user yang melihat itu yang ingin bertanya bisa chatting. Saya mau dong tanya sama Bapak Budi, emas naik atau turun ya gitu. Nah, Bapak Budi bisa ngasih tarifnya tuh. Apabila Bapak Ibu ingin mendapat jawaban dari saya, Bapak Budi, Bapak Ibu harus bayar saya 500.000 ya. Nanti saya buatin yang bagus research-nya, papernya. Nanti Bapak Ibu dapat resep tuh untuk jual beli emas yang baik dan oke untuk investasi.
Nah, resep dari Bapak Budi yang ada di Orbit. Nah, kita memikirkan gimana sih kita mengorbitkan orang-orang ini juga, selain kita memang ingin mengorbitkan instrumen transaksi tersebut gitu. Nah, akhirnya berkembang tuh banyak, akhirnya ada orang atau banyak pihak yang kerja sama Orbit, alhamdulillah. Jadi dia juga ada yang sudah pensiun sebagai bankers, ada orang yang mungkin lagi masa persiapan pensiun ingin tetap bekerja, akhirnya ikut menjadi profesional di Orbit sebagai superstar ya, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar keuangan. Dan akhirnya berkembang, perusahaan-perusahaan juga menjadi mitra kita, ada beberapa sekuritas perusahaan berjangka juga menjadi mitra kita karena harapannya nanti yang menggunakan Orbit langsung mendapatkan di mana sih mereka harus melakukan transaksi. Nah, gitulah suka duka Orbit sampai tahun 2021, nggak kerasa mungkin udah hampir 11 tahun. Hampir 11 tahun. Gitu Mas Iman, kira-kira Orbit. Kalau dari 2001 berarti sudah 20 tahun ya hampir ya? 20 tahun ya? Itu aja kita 20 lupa. tahun. Kita udah lupa apa yang kita lakukan. Kalau 2001 ya, Mas Luki ya? Iya, iya 2021. Tapi kalau dari aplikasi jadi yang 2018 itu kan memang baru 4 tahun, 3 tahun lah begitu ya. Jadi memang bahkan startup itu, informasi startup atau berkembangnya startup kan baru 2016, 2017 seperti itu, mulai benar-benar gencar tuh orang-orang tergerak untuk membangun startup, dan sebagainya begitu ya. Ya, baru tahu tuh kalau App Store itu bisa diotak-atik. Dulunya kan dipikir buat game aja tuh. App Store bisa diotak-atik nih, jadi penunjuk jalan, penunjuk peta, penunjuk alamat, habis itu bisa ngirim barang. Oh, mulailah booming lah waktu itu tahun-tahun itu ya. Iya. Tapi pertanyaan berikutnya nih Mas Luki, kenapa mainnya adalah dolar, mainnya adalah beberapa bisnis yang ada di luar, kenapa nggak yang di dalam negeri saya sendiri? Ada alasan nggak? Tagline-nya itu sudah jelas bahwa yang dinamakan multi aset itu selain dolar, ada juga rupiah, ada juga saham dalam negeri, ada juga instrumen-instrumen di dalam negeri ya. Jadi di Indonesia itu ada obligasi retail, ORI, ada juga saham, kemudian saham itu juga saham yang ada di Indonesia, ada juga saham yang di luar negeri. Nah, maksudnya dengan adanya Orbit ini, karena yang download bukan hanya orang yang ada di Indonesia, maka ingin memperkenalkan sebenarnya kepada seluruh dunia bahwa ada saham loh di Indonesia dengan perusahaan yang cukup baik, dengan kinerja yang cukup baik, itu juga dapat dijadikan objek transaksi. Nah, yang dinamakan Play Store, tentu orang dari London bisa download Play Store, bisa download Orbit, orang dari Afrika juga bisa, orang dari mana-mana juga bisa. Kalau Elon Musk ngasih sinyal ke planet Mars, mungkin dari planet Mars bisa download Orbit. Nah, jadi kita ini ke depan akan menghadapi transformasi, bukan hanya transformasi di wilayah domestik, tapi di wilayah internasional. Nah, terbukti apa? Bitcoin lebih populer saat ini menjadi objek transaksi gitu daripada saham, walaupun memang kondisi-kondisi tersebut perlu kita dalami ya, mengapa orang lebih berminat untuk membeli Bitcoin, cryptocurrency seperti Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, macam-macam. Kenapa lebih mengemari kripto daripada saham yang ada di dalam negeri? Nah, jadi dengan demikian ini juga jadi tantangan bagi kita semua. Justru Orbit itu mendukung 100% produk dalam negeri yang ingin diperkenalkan sebagai instrumen transaksi. Gitu kurang lebih, Mas Iman. Ini kalau sekedar tanya lagi nih kira-kira, Mas Luki, bisa nggak misalkan kayak ini kan kayak Mas Pucut ini kan membina dari Ilmu Basel tuh, membina beberapa startup tuh. Kalau nggak salah, kalau memang kemarin ada 100 orang yang join dalam sebuah mentoring seperti itu, kalau bagi 3 minimal ada 30, anggap aja 25 lah, 25 startup. Ini kan mereka bener-bener
adalah new company atau mini startup lah, perusahaan startup seperti itu yang baru dirintis begitu ya. Bisa nggak untuk masuk ke orbit juga atau memang ada syarat-syarat tertentu agar bisa dimasukkan ke orbit? Gini, kita orbit, justru saya berpikir bahwa let's say teman-teman misalkan teman-teman dari Dapur Go misalkan atau teman-teman dari ruang webinar ataupun you name it apapun itu, selama kita bisa tukeran API bisa nanti diperkenalkan di orbit gitu. Itu Kita poin. open API gitu. Poin. Karena saya kepikiran begini, Mas Luki. Jadi saya kayak Tetamart, setiap hari kan ada transaksi itu, Tetamart, kemudian Dapur Go, kemudian mungkin ruang webinar juga memiliki transaksi kan begitu ya. Nah, ketika transaksi-transaksi ini diterbitkan atau diorbitkan menggunakan aplikasi Orbit pada dasarnya gitu ya, nanti kita siapkan dashboard khusus atau bahasanya itu memang standar dashboard yang harus dimiliki oleh masing-masing startup atau usaha begitu. Kemudian nanti saling tiktokan API dengan Orbit sehingga Orbit bisa memantau pergerakan transaksi dan sebagainya. Ini kan keren gitu ya. Nanti Mas Putu tiba-tiba, "Oi, Tetamart, transaksi lo gede banget nih, gua invest deh." Nah, kan akhirnya bahasanya kan seperti itu ya, melalui Orbit dan sebagainya kayak gitu. Tapi itu memang bisa, Mas Luki ya? Bisa. Kita prinsip kerjanya Open API semua itu kan tidak mungkin kalau kita tidak monetizing, tidak mungkin juga kita kalau tidak collaboration kan. Dan itu tidak mungkin juga kalau kita tidak integrasi. Nah, untuk itu Tetamart atau Dapur Go atau apapun itu selama kita memiliki satu integrasi API itu untuk crossing itu sangat mungkin. Jadi misalkan gini, usernya Orbit pingin punya ruang privat untuk tatap muka jelang akhir tahun dalam rangka melihat prospek ekonomi dan investasi tahun 2022. Nah, berarti nanti kita bisa masukin API-nya ruang webinar. Kemudian yang mereka mau ikut, mereka plug in ke sana. Nanti otomatis hyperlink kan ke sana. Otomatis nanti page-nya kebuka pada page berikutnya gitu. Page-nya ruang webinar. Nah, webinar udah taking over the event gitu. Nah, jadi itu sangat memungkinkan akhirnya terjadi satu monetizing antara ruang webinar yang mengorbit kurang lebih itu. Iya, itu poinnya kan begitu ya. Jadi memang banyak peluang kan, karena memang jujur beberapa kendala yang terjadi di startup saat ini kan salah satunya juga bisa dibilang pendanaan dan sebagainya kan seperti itu. Di samping mereka produknya sudah ya memberikan sebuah solusi dari sebuah masalah, kemudian produk yang sudah diterima oleh masyarakat. Tapi ketika ingin scale up, ketika ingin sebuah percepatan atau peningkatan sebuah profit atau omset ini, mereka punya kendala kan begitu ya. Jangan ketika sebuah traction atau transaksi yang dilakukan atau yang terjadi setiap hari ini bisa diorbitkan atau bisa ditampilkan secara publik begitu, dengan atau bukan publik banget gitu melalui Orbit kan, karena mereka harus install Orbit harus approve yang bisa mengakses siapa saja kan begitu ya, sehingga ini menjadi sebuah opportunity lagi nih bagi Orbit untuk bisa dikembangkan, kemudian ini juga mendukung para startup di Indonesia kan begitu, Mas Luki. Nah, misalkan gini, contoh Mas Wahyu punya Dapur Go misalkan. Nah, nanti advertising atau pengantar atau keterangan mengenai apa sih Dapur Go itu bisa ditaruh di Orbit. Nah, nanti orang kalau ingin tahu, klik dong Dapur Go di Orbit. Nah, otomatis nanti API hyperlink ke Dapur Go. Nah, Dapur Go juga nanti menyiapkan, halo teman-teman yang hobi kuliner nih atau pengusaha kuliner, tahu nggak sih bahwa Pizza Hut itu kemudian KFC itu ada sahamnya loh. Kalau mau tahu lebih jauh, yuk kita lihat di Orbit. Nah, nanti API-nya kebalik, nanti hyperlink-nya dari Dapur Go ke Orbit. Jadi
terjadi satu ekosistem transaksi yang memang konstan, bahwa Dapur Go menjelaskan teman-teman yang menjadi pengusaha kuliner, misalkan yang udah sukses ataupun pelanggan-pelanggan yang sering langganan Dapur Go beli ikan bakar ataupun ayam goreng macam-macam, tahu nggak teman-teman bahwa ada loh perusahaan-perusahaan yang udah gede tapi dia udah menjual saham dari perusahaan itu. Contohnya KFC, dia juga sudah dapat dimiliki bentuk sahamnya. Kemudian Starbucks juga ada dan sebagainya. Untuk lebih jelas, yuk kita lihat di Orbit biar mendapatkan informasi detail. Nanti di Orbit ada keterangan tuh saham-saham yang bergerak di bidang kuliner, itu banyak. Nah, jadi orang makan membeli menu atau memanfaatkan layanan Dapur Go, mendapatkan referensi atau added value atau nilai tambah. Selain jadi pelanggan Dapur Go, juga bisa melihat ternyata ada Orbit. Begitu juga sebaliknya, teman-teman yang sibuk investasi, apa nggak pening nih ngeliatin akun terus nih, udah yuk pesan makanan yuk, ada loh Dapur Go, tempat pesan makanan ataupun fitur layanannya apapun yang ada di Dapur Go untuk teman-teman semua ya, gitu. Jadi kita cross API, itu juga cross selling, dan mau nggak mau pasti itu traction engagement pasti akan lebih tinggi dengan kolaborasi, gitu Mas. Ya, setuju. Ini memang ya yang menjadi tantangan sih Mas Luki ya. Jadi memang poinnya memang sebagian besar ini belum terbuka gitu. Mungkin bisa dilihat kondisi real gitu ya, kondisi real. Kayak misalkan dulu waktu saya bisnis The Canteen saja, The Canteen itu kan delivery kantin, mirip sama Dapur Go pada dasarnya, mirip sama Dapur Go. Cuma bedanya adalah yang saya antar adalah warung-warung yang ada di sekitar kampus, Mas Luki. Nah, saya pernah validasi market di kampus Telkom University aja, itu 70 miliar per bulan. Uang makan mahasiswanya kan begitu ya. Wih, ini besar sekali 70 miliar. Ini baru satu kampus kan begitu ya. Ini baru satu kampus, dan ini ternyata sebagian besar kuenya itu diambil oleh Grab dan Gojek kan begitu ya. Ini kan sangat sayang. Arti sangat sayang itu kita bisa mengambil peran di situ untuk membangun startup atau membangun sebuah usaha begitu. Dan transaksinya bisa dipantau oleh siapapun yang mau ikut andil kan begitu ya. Nah, ini benar-benar kolaborasi yang akan sangat baik dan dibutuhkan nih, antara yang memungkinkan adalah kayak inkubator yang memiliki binaan startup kayak mungkin Mas Putut, saya sebagai di Rumah Startup Indonesia begitu ya, juga berpotensi untuk join nih, karena apa? Ini akan mendapatkan percepatan investor kan begitu ya. Nah, ada dasarnya gitu Mas Luki ya. Ya. Jadi investor nanti akan di-grab oleh pihak Orbit, kemudian mereka bisa memantau traction atau beberapa activity yang ada di startup atau usaha-usaha yang masuk di Orbit begitu ya. Ya. Kurang lebihnya begitu. Itu kurang lebihnya. Nah, ini untuk untuk prakteknya nih, keterangan detailnya nih saya coba sharing ke teman-teman, gimana sih model atau bisnis seperti itu. Model bisnisnya nih, ini saya tampilkan juga nih. Ini saya kasih keterangan di sini nih, sebentar lagi download. Nah, ini kita share screen ya. Kita share screen soal jawaban. Dan sebenarnya prakteknya gimana sih untuk lebih detail mengenai itu. Nah, ini contoh download. Nah, ini teman-teman udah lihat ya? Udah, teman-teman udah lihat ya di layar ya? Sudah. Oke. Ini contoh satu perusahaan ya. Nah, ini contoh satu perusahaan yang udah kerjasama. Nanti contohnya bisa seperti ini.
dapur Go atau rumah startup atau ruang webinar. Nah ini ceritanya investor lagi cari-cari nih apa sih yang bagus untuk dijual atau dibeli. Dia lihat, oh ternyata ada mata uang yang menarik ya gitu. Nah terus dia check up, dia tanya, oh ini nih pertanyaan kita, mata uang rupiah bakal naik atau turun. Nah dia juga bisa lihat informasi mengenai hasil research. Oh ternyata sudah ada researchnya nih, atau ada produknya misalkan. Dia download, dia lihat tuh produk-produknya. Ini kan produk keuangan. Oh ternyata ada euro, ada rupiah, ada harga emas, ada harga saham. Oh ini loh potensinya kalau kita transaksi, sudah ada researchnya. Terus sampai deh dia ke satu layanan, oh ya kita transaksi aja. Nah ketika transaksi ini udah hyperlink ke punya teman-teman. Nah ini contoh kerjasama Orbit dengan salah satu perusahaan yang udah usianya lebih dari 30 tahun ya, Oke, menarik. di bidang capital market gitu, atau di bidang jasa layanan keuangan. Biasanya Nah, syaratnya apa aja, Mas Luki, untuk bisa masuk ke Orbit? Syaratnya yang pertama pasti API-nya kita crossing, terus setelah API nanti kita bisa buat iklan yang atau advertising yang sama-sama menjelaskan bahwa misalkan teman-teman yang mau belajar startup bisa ke rumah startup, rumah startup itu ini loh gitu. Nanti di balik itu kita kasih hyperlinknya dan kita kasih API-nya. Nah misalkan rumah startup itu contoh ya menjual kelas untuk para incubator, itu nanti kita bisa langsung kasih alamat dia mau register seperti tadi perusahaan tadi yang udah usianya lebih dari 30 tahun dan dia punya kolom pendaftaran. Nah, kolom pendaftaran URL-nya itu kita masukin ke Orbit supaya ketika klik nanti dia mau tertarik mendaftar langsung ditangkap oleh URL-nya rumah startup contohnya gitu. Jadi join ataupun URL-nya rumah webinar misalkan. Rumah webinar nanti yang dicari bukan page bagian depan, tapi memang layar yang langsung mengantarkan user itu untuk ngetik register nama, alamat, nomor handphone, email dan sebagainya, supaya langsung kena ke tujuan terakhir, yaitu ketika mereka klik tentunya mereka sudah ingin ikut ruang webinar gitu ceritanya. Nah itu jadi kerjasamanya adalah di manakah investor atau pengguna ataupun trader itu dapat mengikuti layanan ruang webinar dan API gitu. Nah dari sana nanti kita tinggal hitungan matematik bagaimana kita mengorbitkan. Ya, menarik. Gitu. Teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak nih? Wih, Mas Putut silakan. Di unmute aja boleh. Oke, seru, keren. This is aja keren banget ya, gabungin kolaborasi API dan making come out untuk ngedanain startup yang belum dimodalin, kan poinnya gitu ya. Nah, so kita juga di komunitas juga ada ada contoh which itu punya Mas Giovanni dari BeShare gitu ya, yang sekarang itu lagi ngegalakin prototype, yaitu gimana caranya invest bareng dengan konsep bagi hasil Alfamart. Nah, ya kan, jadi Alfamart rame-rame start dari 50.000 kita bisa invest gitu kan. Nah, this is quite interesting karena obrolan terakhir sama Mas Giopan itu bisa nggak sih kalau someday gitu ya, startup nih yang diajakin main kayak begini nih dengan progres reportnya mereka dan sebagainya nanti kembang, dan ternyata Mas Giopan dengan BeShare itu sekarang lagi goes up untuk dengan Telkom MBI itu untuk memainkan konsep-konsep membiayai startup gitu kan. Tapi si investornya ini nih bisa masuk keluar kayak layaknya trading nih, gitu kan, kayak layaknya trading. So kan yang unik loh, belum pernah ada loh gitu kan, belum pernah ada satu konsep gitu kan
Nah, yang mana nanti ini bisa di crossing antara Orbit gitu kan, dengan Orbit kombinasi dengan B-Share untuk kemudian bisa menggiring respon pasar ke startup gitu kan, ke startup yang kemudian menggunakan konsep bagi hasil yang akan dikemas bagus, and then booms menjadi seperti seolah-olah ini itu trading, mungkin dengan batas waktu yang 6 bulan atau 1 tahun, sehingga sebuah value yang tadi aku dari 50.000 tuh ternyata comes out dengan tingkat dividenku ternyata bisa sampai 200.000 gitu kan, ya lepas aja deh gitu kan. Ini kan lucu ya, ini keren asli. So gimana tuh caranya one day gitu kan kita bisa creating collaboration, either misalnya kita start dengan B-Share atau gimana, sehingga bisa membangun satu ekosistem bisnis dengan para startup gitu kan, tapi polanya pola trading nih. Betul, gimana pola trading benar. Bisa. Gimana tuh Luki? Bisa nih. Gila sebenarnya nih, ide gila. Jadi gini, nanti dibuat kode namanya B-Mart misalkan gitu. B-Mart ya, jadi B-Share, Alfamart atau Supermart atau apa Minimart dan sebagainya. Nah, nanti ditentukan tuh dari bagi rata jumlah jumlah nominalnya itu bisa ditaruh di kolom price action. Jadi kelihatan tuh indikatornya atau speedometernya. Oh nih, ternyata nominal kita kemarin di B-Mart itu udah Rp100 loh, sekarang udah jadi Rp130. Oh, ini cukup menarik ya, dan kita bisa langsung lihat indikator. Yang diperlukan adalah transparansi kan, transparan apa yang terjadi dan bagaimana kondisi B-Mart itu, karena kita willing to invest dan kita having done invested gitu kan ceritanya. Nah, jadi Orbit kan ada tuh layanan price action, jadi nanti di sana bisa ngasih tahu. Karena apa? Seperti trading, price action itu fungsinya untuk memberitahu kapan sih target harga tertinggi B-Mart itu. Nah, bagi teman-teman B-Share itu target harga tertinggi sebenarnya kuota yang disediakan itu udah penuh tuh, udah kebeli Alfamart dan udah nggak bisa nerima duit lagi misalkan gitu. Nah, jadi itu akan menarik dan orang bisa lihat apa yang dikerjakan B-Share, karena kita bisa crossing API agar bisa hyperlink langsung melihat B-Mart langsung. Di B-Mart bisa juga crossing API dan kasih hyperlink langsung bisa lihat Orbit dan download. Kan gitu ceritanya. Itu betul. menarik. Keren ya, apalagi buat startup ya. Bisa imagine loh, startup yang lagi bleeding. Itu keren banget itu, pokoknya ide gila sebenarnya itu. Contoh jangan ini. Contoh misalkan Minimart tadi. Contoh aja deh, kita beli kambing aja deh, mau kurban misalkan gitu ceritanya. Rame-rame. Beli sapi. Nah, niatnya kan untuk menjalankan satu nawaitu ya, atau satu keinginan. Tapi gimana nih? Karena kan ada aturan-aturan. Nah, jadi nanti bisa dibagi orang yang memiliki kandang kambing atau kandang sapi yang memang ingin menjual pada harga tertentu dan mereka sudah agak kenal-kenal digital, itu akan lebih mudah tuh. Mereka bisa langsung menerima pembelian, dan orang juga bisa ada kadang-kadang yang kita ikutan dong, kita mau invest ataupun bersedekah ataupun apapun itu caranya, yang penting bukan buat semata-mata ya, artinya bukan buat kepentingan tertentu misalkan kurban, tapi memang kepentingan kita mau deh jadi pengusaha ternak sapi misalkan. Nah, itu bisa juga misalkan buat sapi fun misalkan gitu. Contohnya begitu, kambing fun atau apa yang memang nantinya harus dilaporkan secara transparan. Itu sih, Bro. Ya, keren. Karena betul bahwa startup ya, karena bisnis unik ya. Dengan 50.000 kita invest gitu kan, and then 50.000 itu I punya Alfamart gitu kan. Itu kan satu unik. Yang keren lagi adalah dengan uang 1 juta dan saya bisa ikutan involve di sebuah startup gitu, ngebesarin sebuah startup. Itu kan quite unik ya. Yang kita ikut dari pergerakan startup berkembang,
ikut ngebantuin marketingin si startupnya karena berasa ini ada investasi A ini di sini nih gitu kan. Betul. Itu quite keren banget sih gitu. So apa namanya? Ini kan hanya tinggal bagaimana proses pelaporan terhadap pola bagi hasil yang kemudian embed kepada nilai daripada satu nilai saham yang diperdagangkan kan, poinnya kan lebih ke sana kan. Ya. Yang dibuka. Jadi kayak IPO mini lah, IPO mini terbuka betul, untuk IPO. perusahaan gitu kan. Iya. Wah. Cuman yang belum saya Asik. tangkap itu adalah pola bisnis yang ditangkap oleh Orbit ini dapatnya dari mana sebenarnya kan ya? Kok ketika nanti ini bisa direalisasikan di beberapa startup atau bisnis di Indonesia, Mas Putut. Jadi kira-kira duitnya dari Orbit dari mana gitu? Mungkin kalau konsepnya Orbit ini kan lebih kepada apa ya, seperti ternak uang ya. Ternak uang itu kan dia apa namanya, satu people bayar, tapi itu kemudian bisa menjadi value untuk many people gitu kan. Yang Orbit kemudian bisa apa namanya, kembangkan untuk di sell kemudian gitu kan, terhadap berita A doang nih gitu kan, cuma satu berita aja, dan itu bisa menjadi income. Ataupun ya tentunya ini akan tadi ya premium bisa menjadi premium gitu kan, kalau memang mereka yang dari uang 1 juta gitu kan, terus main loncat dari startup 1 loncat ke startup 2 gitu. Konsepnya sama aja seperti apa ya, kalau kita bilang kayak Google Earth deh. Datanya tuh sebenarnya data kolaborasi kan, data kolaborasi yang di-embed ke satu screen. Yang tadinya cuma ngambil satu angle, tapi sekarang dilempar feedback gitu kan, lempar feedback di mana si data A, si orang A gitu kan, mengirim intense buying-nya dia kepada satu startup gitu kan. Dan kemudian ada banyak banget orang yang kemudian mengirimkan intense-intense mereka yang menjadi sebuah data AI. Ya, ini yang bisa menjadi satu value berita bahwa oh ternyata nih startup ini lagi digemarin nih. Startup apa namanya, salah satu startup ini lagi digemarin banget, sehingga oh oke deh aku ikutan beli di situ deh. Oh pricing-nya tuh udah sekian ya gitu. Jadi uniquely-nya bisa dibikin premium site jadinya gitu kan. Yang tadinya premium menjadi premium. Ya. Dengan di locking news-newsnya. Ya kalau mau ngedapetin apa namanya lebih detail terhadap si startup-nya gitu kan, terhadap finansial dan sebagainya, ya harus bayar mereka. Itu yang pastinya akan bisa di-engage ke konsep Orbit ini. Nah, itu Mas Uki ya. Jadi di Orbit itu tadi ada semua yang diterangin itu adalah layanan free atau cuma-cuma. Nah, kita akan bicara masalah revenue stream nih sekarang. Selain tadi kan kita bicara masalah kolaborasi, sinkron API dan sebagainya. Nah, sekarang bicara revenue stream. Nah, di Orbit itu orang yang tanya itu untuk nanya itu bebas. Tapi nanti ketika ingin mengetahui pertanyaan, ada seseorang yang dari Orbit, misalkan analis A, B, C, mungkin analis A, oke, this is for free. Silakan download riset saya, silakan lihat sinyal saya. Ada juga mereka yang ngelihat, ini kayaknya analisa saya harus dibayar nih untuk teman-teman atau user yang ingin tahu karena ini quite difficult to be done. Satu analisa mengenai misalkan cryptocurrency misalkan yang lagi hype. Nah, mereka bisa masukin tuh kalau mau dapat sinyal transaksi kripto khususnya ABC coin misalkan. Bayar ya 500.000. Nah, si teman-teman profesional ini bisa dapat bayaran tuh. Jadi seperti dokter jaga nih. Jadi kalau dia mau ngasih jasanya cuma-cuma bisa, tapi kalau mereka mau menghargai jasanya itu juga bisa. Begitu juga dari layanan prospek. Ada di antara mereka yang tulis prospek itu nulis karya tulisnya itu untuk kepentingan cuma-cuma bisa. Ada juga mereka yang menempatkan itu untuk kepentingan komersil, nanti dikasih informasi. Ingin tahu harga cryptocurrency khususnya Bitcoin tahun 2022, nanti bisa cantumkan harganya berapa. Harganya bisa macam-macam, 200.000, 500.000, 1 juta. Jadi
ini sebenarnya ingin mendorong satu sumber pemasukan yang lebih optimal ya bagi para profesional yang ada dan bekerja sama dengan Orbit, karena mau tidak mau mereka dapat mencantumkan tuh tarifnya berapa. Jadi ini sebenarnya persis seperti layanan di mana dokter jaga itu menentukan tarifnya sendiri atau mau memberikan jasa layanan konsultasinya secara cuma-cuma. Itu tergantung dari teman-teman yang menjadi partisipan di Orbit gitu. Jadi itu revenue stream yang pertama ya. Yang pertama itu. Yang kedua tentu iklan. Nah, harusnya tadi let's say ABC startup dia belanja iklan. Jadi dia harusnya belanja iklan untuk dilihat di user Orbit misalkan gitu. Tapi karena sifatnya kolaborasi itu bisa for free. Nah, ke depan sumber pemasukannya bisa dari macam-macam, bisa dari institusi keuangan yang ingin memperkenalkan satu terobosan mengenai kegiatan perusahaannya bisa juga. Nah, itu kita sudah sampai ke dari mana, where is the money coming from? Nah, gitu. Dari mana sih uang itu datang untuk pembicaraan ini? Nah, itu kurang lebih itu postur apa namanya cash flow-nya Orbit kurang lebih seperti itu. Dan ke depan kita berpikir harusnya perusahaan-perusahaan keuangan, perusahaan-perusahaan institusi keuangan yang memang ingin memberikan satu convince atau pengaruh terhadap masyarakat harusnya menggunakan Orbit untuk mengorbit. Begitu, Mas Iman dan Mas Putut. Oke. Ini case-nya berbeda ternyata Mas Putut ya. Jadi main bisnis kita, saya Mas Putut dan Mas Luki ini agak sedikit berbeda sebenarnya. Jadi ada sedikit apa ya bahasanya, gambaran berbeda ya. Saya merasa kalau Orbit ini mungkin pandangan saya, nggak tahu Mas Putut nanti. Karena kalau Orbit ini benar-benar ada Mas Putut di dalamnya, mungkin dalam bagian business development, kayaknya ini bakal menjadi lebih lebar lagi, Mas Luki. Karena tadi idenya Mas Putut tadi adalah bagaimana kita memiliki saham dari Alfamart kan begitu ya. Dan kita bisa hanya 50.000, 100.000 kan begitu ya. Dan kita menggunakan aplikasinya apa? Orbit. Kalau nggak salah saya tangkap seperti itu dari bahasa Mas Putut tadi. Tetapi bukan Alfamart yang kita kejar, tetapi startup Indonesia. Karena total startup Indonesia aja kalau anggap aja inkubasel itu 25 ke atas lah jumlahnya. Itu kalau Orbit itu bisa menampilkan dan memberikan sebuah bahasanya adalah solusi gitu, mempertemukan investor dengan startup tadi, kemudian Orbit mendapatkan sekian persen duit atau margin atau bahasanya jasanya ya, jasa mempertemukan antara investor dengan startup tadi kan begitu ya. Ini Orbit bisa lebih cepat untuk revenue-nya, saya berpikir seperti itu Mas Luki ya. Dan ini memang belum di-handle, sampai sekarang belum ada yang handle terkait bagaimana startup ini terpublish atau terorbitkan dengan benar, informasinya dapat diketahui oleh para investor yang bermain saat ini. Dan yang menjadi tantangan berikutnya adalah opportunity atau peluang dari startup ini sangat besar. Bayangkan dulu misalkan Orbit ini yang mengorbitkan Aruna, bahasa seperti ini, mengorbitkan Aruna, dan sekian persennya dari investasi yang dari investor ke Aruna tadi kita mendapatkan 2% saja, 2% saja duit dari yang mengalir dari investor ke Aruna, ini cukup besar, Mas Luki. Ini seperti itu kasusnya. Jadi kalau Mas Luki tadi menyampaikan adalah kalau kurang lebih saya menangkap ini kayak ada praktisi khusus di belakang, ya, praktisi khusus di belakang yang memang mereka akan bisa free atau berbayar kan begitu ya untuk bisa membuat sebuah analyze dari sebuah investasi atau membuat sebuah startup atau bisnis begitu ya. Nah, nanti mereka akan yang mendukung lah bahasanya untuk Orbit ini berjalan
selain mendapatkan duit dari iklan begitu, Mas Elvi. Kurang Itu lebih bisa seperti banget. Mas Putut bisa masuk, Mas Iman juga mau nanti kalau ruang webinar mau dibuat nominalnya dalam rangka mencari visi atau venture capital atau apapun, kalau udah ada nominalnya bisa. Jadi ruang webinar atau Teta Mart itu juga bisa dilihat oleh orang-orang yang memang biasa berinvestasi karena di Orbit itu isinya cuma orang yang melakukan investasi ataupun trading. Nah, itu. Jadi itu lebih dekat sebenarnya dengan tujuan apabila nanti Mas Iman ingin menghargai misalkan untuk memiliki Tetamart harganya sekian, kita akan melakukan ini dan kita akan share apa yang kita dapatkan dan ini outlook kita gitu. Termasuk juga Mas Putut bisa banget. Jadi teman-teman yang mau participate ke Orbit itu silakan, idenya pasti bagus banget dan Orbit seperti namanya siap mengorbitkan teman-teman semua. Nah, menarik. Ini sangat menarik nih pokoknya nih. Ini di luar gambaran ekspektasi saya awal nih, Mas Luki nih. Dimana emang jangan-jangan nanti saya mau disodorin informasi trading nih, saya bilang seperti itu kan awalnya kan, karena waktu kita bertemu ternyata ini bisa dikolaborasikan, dikembangkan dari aplikasi yang sudah dibuat oleh Mas Luki dan tim kan begitu ya. Untuk expand bagaimana startup ini bisa lebih cepat scale up atau apapun begitu. Karena kalau sekarang kan kita memang bahasanya gini, startup saat ini untuk mendapatkan investasi mereka harus pitching, presentasi dan sebagainya lah, menunjukkan transaksi dan sebagainya. Sedangkan kalau itu bisa direalisasikan menggunakan sebuah apps khusus yang melihat sebuah, oh ini Tetamart, transaksi perharinya informasi API yang terkirim oleh ke Orbit itu sekian persen atau sekian juta perharinya, misalkan revenue atau omsetnya kan begitu terbaca. Wah, ini kan lebih cepat tanpa perlu pitching, orang langsung invest aja kan. Saya mau beli sahamnya lah. Berapa dia mau jual? Ya, itu tujuannya karena dari dulu kita udah tahu nih hujan, panas, dingin sampai ketemu orang. Nah, kalau bisa pitching dengan digital pitching. Ya, kalau perlu pitching, langsung betul. Digital execution gitu. Nah, ini menarik pokoknya tuh. Nggak tahu, tapi bener nggak pandangan saya dengan Mas Putut sama nih? Nggak tahu apakah bener gitu. Basically sih sebenarnya benar bahwa sebenarnya venture itu should be ya, harusnya orang itu ketika mau pitching itu jangan dari nol. Itu yang benar gitu. Artinya dari awal kita itu sudah harus deketin venture, terus give mereka information, tapi jangan ditembak langsung, tapi ajak mereka untuk mengenal kita lebih dekat, karena semakin mereka bergerak pelan-pelan dengar oh kayak gini, terus besoknya 3 bulan lagi kita kasih lagi ini loh pertumbuhan kita kayak begini, just only for information ya. So ajak mereka untuk ngelihat progress by progress dengan juga mengeluarkan pertanyaan ke mereka, kira-kira apa sih yang dicari dari sebuah venture, sehingga input itu bisa dimainkan dari month to month. Jadi jangan diem sama venture terus kemudian diem baru pas butuh duit baru pendekatan, itu sebenarnya salah. Kalau di Amerika itu orang udah main ke venture tuh cara pendekatannya sama kayak gitu. Nah, ini bisa dimainkan dengan konsep seperti itu di Orbit adalah dengan cara ya kalau dibilang Kickstarter-nya ya. Kickstarter itu kan aku punya produk, aku mau testing dulu, so aku butuh capital sekian, siapa yang mau ikutan, ayo deh testing, kita mau validate nih gitu. Nah, itu di Amerika udah biasa gitu Mas untuk tes. Oke deh, gue ikutan deh, ikut 5 juta ya, ikut 10 juta ya gitu untuk ngetes gitu. That's why the konsep ini kemudian ya mungkin sekarang ya dikembangkan sama Mas Giovanni itu dengan cara ini ada Alfamart yang siap dibangun gitu kan berita sekarang kenceng banget ya, bangun Alfamart cuman pakai uang 50.000 bisa ikutan invest gitu. Udah kayak kitabisa.com tuh. Ya basically itu kan sama seperti Kickstarter. Ketika aku mau nge-launching sebuah produk gitu kan, kebetulan ada produknya Alfamart, and then coba nih kita pakai gotong royong, ayo ada yang punya uang mau ikutan. Nah, cuman
bagus lagi ketika itu kemudian diberikan update gitu kan, update yang nantinya jadi prospektus tuh. Makanya tadi aku bilang jatuhnya kayak IPO mini kan, Betul, kayak betul, IPO betul. mini. Tepatnya mirip Investri ya. Betul. Jadi orang bisa tahu tuh tanpa dia harus. Ini soalnya kan di Orbit kan orang investor semua, orang yang memang nyari tempat untuk ngebuang uang gitu kan. Ya. Dan mereka mulai masuk ke pojok startup ya nih kan, masuk ke pojok startup, trading startup. Wah lucu juga tuh pasti Ya, lihat. betul, Wah betul. ada startup yang lagi mau validasi pengembangan unit, misalkan katakan Mas Firly ada Dapurgo nih mau pengembangan unit nih gitu kan. Oh oke. Untuk pengembangan unit dibutuhkan 200 juta gitu kan. So ini dibuka nih untuk kepemilikan 10% ini 200 juta, so dibagi, pecah ke banyak orang misalkan gitu. Tapi progress by quarterly itu dilempar tuh ke Orbit gitu kan. Ya, Sebagai, dikasih tahu tuh benar-benar. Sebagai buku prospektus gitu, sebagai buku prospektus sehingga one day begitu ada venture yang melihat udah net progressnya dia selama bulan ke bulan, quarter per quarter sampai mungkin nanti pada endingnya annual gitu ya. Karena banyak banget kalau kita bilang startup yang udah bergerak annual, tapi kita nggak pernah tahu namanya gitu. Ini startup apa tiba-tiba datang ke venture, kita butuh pengembangan modal dong gitu. So jadinya nggak ada yang kenal, taunya akhirnya due diligence lah, inilah, itulah. Tapi kalau dari awal berita ini atau news ini menjadi cornernya si Orbit gitu kan, menjadi cornernya Orbit, mereka bisa ngeliat tuh jadi pojok bursanya kan. One day nih Betul. kayak aku mau nembak Dapurgo nih, saya mau nembak Dapurgo, tapi bulan ke bulan kok tractionnya kencang banget ya. Bulan ini aja dia punya user udah meningkat sekian, walaupun kalau kita lihat yang kita highlight cuman peningkatan jumlah transaksi, peningkatan itu aja tuh udah bisa jadi satu impact buat si venture gitu untuk melihat wah gila sih ini startup sih grow-nya dari month to month-nya sampai dengan quarterly-nya keren banget ya. Tinggal dibikin sama Mas Suki, bikin price per earning-nya aja tuh dengan ala-ala saham kan, menjadi sebuah bentuk yang kayak keren ya gitu. Jadi pitching Kickstarter gitu. Itu sih unik sih, keren sih. Keren. Tinggal kolaborasi sama Bishare yang mana kita pasti tentu butuh platform untuk transaksional yang sudah berlisensi ya gitu, ada lisensi, dan ini menjadi satu jalan keluar untuk para startup yang endingnya mereka bisa dari awal, dari sejak mereka mau validate sampai dengan nanti mereka udah berdiri sendiri kuat gitu kan, atau pas mau nanti ke venture mereka udah share dari awal tuh. Jadi venture pun udah venture ataupun investor udah tinggal ngeliat ke pojok bursa Orbit, lihat tas, pertumbuhan si startup ini udah kayak gini, pertumbuhan startup ini udah kayak begini gitu. Nggak perlu lagi pitching lama-lama gitu. Dia ngeliat aja, oke, saya udah tahu sih sebenarnya perjalanan kamu selama 6 bulan terakhir gitu kan. Dan cuman pitching 15 menit aja udah done ya. Salaman, udah besok kita transfer. Kan lebih keren. Transfer minta nomor rekening. Udah nggak susah gitu. Hal-hal udah nggak pusing sih, kita udah ngedorong semuanya. Ya itu, dan itu sumber daya industrinya tuh udah kita kasih semua tuh data-datanya, semuanya udah di dalam pojok startup lah gitu kan, keren ya. More or less lah kayak gitulah. Thank you Mas Putut, thank you Mas Iman. Nih jadi untuk ide tersebut itu ada di kolom prospek tuh. Jadi ini ada highlightnya nih, untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan serta mendorong sumber daya saing industri keuangan. Jadi nanti prospektusnya itu bisa diupload di Orbit, terus dia bisa download PDF. Selain itu juga nanti kalau memang sudah ditentukan nominalnya bisa ditampilkan di sini nih. Jadi Dapurgo misalkan nominalnya berapa gitu, nanti bisa ditampilkan kayak running trade. Jadi memang orang nanti harus lihat prospektusnya seperti apa dalam fitur prospek gitu. Jadi itu benar banget tuh yang disampaikan Mas Putut itu, bahwa Orbit itu bisa jadi vehicle untuk memperkenalkan ya waktu demi waktu apa sih yang dilakukan oleh teman-teman startup. Contohnya apa sih yang udah dicapai oleh let's say Dapurgo gitu. Bulan per bulan itu apa, atau market share-nya tambah, ataukah justru pelanggannya yang sudah ada existing ini
tingkat transaksi keuangannya juga tinggi. Jadi anytime, anything nanti bisa di drop di prospek dan ini bisa di download menggunakan PDF. Jadi untuk prospektus, kemudian nominal itu nanti bisa teman-teman, itu tergantung nanti mau diberikan nilai berapa. Itu cakep banget tuh ide Mas Putu tuh, dan kebetulan kita tinggal upload tuh kalau mau ada prospektusnya kita bisa tinggal upload dan orang bisa langsung lihat dari Orbit. Kebetulan itu ekosistemnya memang isinya investor sama trader dan memang dia memang selalu mencari opportunity itu. Ini duit mau diapain lagi, duit mau diapain lagi. Gitu Mas. Ya, menarik pokoknya tuh. Ini pokoknya menarik di diskusinya nih. Saya punya beberapa kayak plan. Mungkin Mas Putu juga bentar lagi mendekati Mas Luki nih, kolaborasinya seperti apa nanti? Oh, Mas Putu udah jagoan tuh, udah jagoan. Nah, kita udah kolaborasi selain di atas awan, di bawah laut juga udah kita jalanin itu. Selain di atas awan, di bawah laut juga kita lakukan itu kolaborasi. Oh, panjang gitu, seru itu. Ini saya khawatir emang gini Mas Luki. Jadi informasi terkait Orbit ini masalah trading kan begitu ya. Ya. Cuman memang beberapa orang kan agak sedikit sensitif nih dengan masalah trading begitu ya. Ternyata ketika Mas Luki menjelaskan tentang Orbit begini, opportunity atau kolaborasi yang bisa dibangun itu kan begitu banyak sebenarnya kan begitu ya. Bahkan startup di Indonesia juga bisa dibantu dengan adanya Orbit begini kan. Ini kan benar-benar di luar ekspektasi orang di awal. Wah, jangan-jangan mau ditawarin trading ini kan begitu bahasanya. Forex lah atau apa kan begitu. Nah, berbeda karena kondisinya kan begitu. Tapi ini first time dan ruang webinar insya Allah terus memberikan sebuah kegiatan seperti inilah, bermanfaat seperti ini nanti. Ada yang lain mau bertanya? Kira-kira Mas Firly nih, dapur go. Kita selalu penuh. Saya cukup aja Mas, cukup menyimak saja. Menarik. Menarik. Oke deh kalau gitu, nanti kita tunggu sharing dari Mas Firly nih. Berapa omset atau berapa informasi yang bisa disupport oleh para investor di sini, jangan-jangan nih. Oke. Siap. Mas Luki, kayaknya sudah 1,5 jam lebih nih, 1,5 jam lah informasi atau diskusi hari ini. Dan alhamdulillah sudah sangat membuat saya insight-nya banyak. Mungkin kolaborasi yang bisa kita bangun juga ke depan bisa Pak Mas Luki ya. Entah nanti dari Rumah Startup Indonesia langsung menghubungi pihak Orbit agar startup ini dalamnya itu bisa masuk juga, tinggal bikinkan API dan dihubungkan dengan API-nya Orbit, atau Tetamar sendiri saya siapkan tim untuk bikin API biar Orbit mengetahui transaksinya seperti apa tiap harinya kan begitu ya. Jadi kan lebih menarik begitu agar mungkin calon-calon investor, investasi saya nih di Tetamar, seperti itu konsepnya. Oke, mungkin itu dulu hari ini untuk webinar series untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Semoga ilmu yang atau sharing yang diberikan oleh Mas Luki benar-benar memberikan kebermanfaatan buat kita semua. Dan terima kasih atas kehadiran, waktu, dan kesempatan yang teman-teman semua sempatkan ya di hari ini. Saya mau closing statement dong, Mas. Ini saya belum selesai. Nanti saya serahkan ke Mas Luki untuk closing statement dulu. Ini pokoknya kita tetap berjuang bersama-sama membangun startup. Nah, sekarang saatnya Mas Luki bikin closing statement. Monggo. Closing statement yang pertama, anyway, terima kasih. Ini bukan closing statement sih, tapi menuju closing statement. Makasih buat teman-teman semua, Mas Iman, Mas Putut, Mas Firly, semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan sebagai closing statement, sebagai penutup, jadi menyambut dan memperingati Hari Sumpah Pemuda, itu kita ini jangan melupakan ya, waktu itu para pejuang kita itu berjuang
sampai tumpah darah untuk merebut kemerdekaan. Sampai mati-matian merebut kemerdekaan. Nah, kita yang hidup di masa kemerdekaan ini tidak perlu mati-matian lah memperjuangkan kemerdekaan. Setengah mati aja itu sudah cukup. Jadi sampai jumpa pada event yang akan datang. Biasanya teman-teman startup itu hobi rebahan. Boleh aja rebahan, tapi harus membuat perubahan. Wah, ini saya Lucky Bayu Purnomo. Oke, terima kasih closing statement-nya. Boleh rebahan, tapi harus memberikan sebuah dampak perubahan. Nah, ini mantap ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai ketemu besok. Setahu saya besok ada schedule lain, tanggal 21. Nanti jamnya saya share lagi ke beberapa sosial media dan grup-grup yang ada. Dan semoga kita saling sharing ini memberikan kebermanfaatan bersama. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi di ruang webinar berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. semua. Thank you. Ya.